Bayangkan sebuah lorong waktu yang membawa kita kembali ke abad ke-7, di mana pasir Arab dan bata Cina bersua dalam diam. Di balik megahnya tembok besar, tersembunyi makam-makam kuno, berkaligrafi Arab, berhiaskan artefak yang berbisik tentang hubungan antara dunia Islam dan kekaisaran Cina yang hampir terlupakan. Hari ini, kita menyibakkan tabir sejarah itu, mendengarkan jejak-jejak yang tertulis dalam batu, ukiran, dan huruf-huruf abadi. Di pagi yang dingin, kabut di lereng pegunungan Cina merayap perlahan, menyelimuti tembok besar yang berdiri kokoh sejak ratusan tahun lamanya. Tembok itu bukan hanya batas pertahanan, tetapi saksi sunyi dari banyak kisah. Kisah yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap. Dalam bayang-bayang gerbang dan benteng, terdapat sebuah penemuan yang mengejutkan. Sebuah makam kuno yang tertanam di bawah fondasi tebal tembok itu sendiri. Sebuah kamar batu yang dingin dengan dinding yang meresap kelembapan sejarah. Di dalam makam, kaligrafi Arab terukir halus di batu berdebu, surah dan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis dengan garis yang bergetar seperti bisikan peradaban jauh. Huruf-huruf itu tidak hanya kata, melainkan doa, harapan, dan pengingat bahwa iman mampu menembus ruang dan waktu. Artefak-artefak Arab ditemukan di sekitar makam. Pecahan gerabah, manik-manik berwarna tembaga, piring perunggu yang motifnya mirip Arab, mungkin milik seorang pedagang atau mubalik yang melakukan perjalanan panjang melintasi gurun dan laut. Data sejarah menunjukkan bahwa Islam mulai merambah pesisir timur jauh, bahkan sejak abad ke-7 Masehi, melalui jalur perdagangan laut dan darat. Makam ini menjadi saksi bahwa pengaruh Islam tidak hanya terbatas di Jazirah Arab atau Asia Tengah, tetapi juga mencapai tanah Cina lama, melewati samudera dan gunung. Kaligrafi di dalam makam menunjukkan keahlian yang luar biasa. Garis-garis yang simetris, lengkung yang halus, keseimbangan antara ruang kosong dan ukiran. Semua memperlihatkan bahwa sang pembuat bukan hanya seorang ahli seni, tetapi juga seseorang yang berguru, menghayati ayat-ayat suci dengan tenaga dan ketekunan. Namun makam ini tidak hanya tentang tulisan dan batu. Ada hening yang menyelimuti, sebuah keheningan yang membawa perenungan tentang betapa manusia bisa jauh berjalan mencari makna, tentang betapa iman bisa menjalin hubungan melintasi budaya. Penemuan ini juga menimbulkan banyak pertanyaan. Siapa mereka yang dimakamkan di sini? Apakah mereka pedagang, mubalik, or penyebar agama? Bagaimana interaksi sehari-hari mereka dengan penduduk lokal yang berbeda budaya dan bahasa? Dan kita di zaman sekarang, ketika banyak yang terlupa akan akar, banyak yang kehilangan jejak, makam ini mengingatkan bahwa sejarah tidak pernah hilang sepenuhnya. Ia tinggal di batu, di artefak, di kata-kata yang terukir. Yang perlu kita lakukan adalah membuka mata, merawatnya, dan menceritakannya kembali. Maka hari ini, melalui video ini, kita mengundang Anda berjalan bersama melewati lorong waktu, membayangkan langkah-langkah kaki di atas tanah yang pernah dilintasi para saudara kita, merasakan dingin batu, harum ibadah, getar ayat-ayat yang disuarakan di masa lampau, sebuah kisah persatuan budaya, iman, dan kemanusiaan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, beritahu kami pendapatmu di kolom komentar. Siapa menurutmu mereka yang dimakamkan di situ? Pedagang, mubalik, atau orang awam yang atas takdir Allah menyusuri jauh? Yuk, bagikan juga jika kamu tahu kisah serupa dari tempat lain di dunia. Dukungan like, share, dan subscribe sangat berarti agar lebih banyak orang mendengar, melihat, dan merasakan sejarah ini bersama kita.